Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bang C di Yona Sehat Jiwa. Salam sehat jiwa. Kali ini Bang C akan membahas tentang bagaimana cara merawat ODGJ atau orang dengan gangguan jiwa yang mengalami defisit perawatan diri atau tidak mampu merawat diri, dan bagaimana mengatasi atau merawat ODGJ yang ada kecenderungan untuk mengisolasi diri atau tidak mau bergaul atau bersosialisasi. Tapi sebelumnya silahkan berikan like, subscribe yang belum subscribe, dan tentu berikan komentar ya. Nah, saat ini banyak berita-berita di media sosial bahwa banyak sekali orang dengan gangguan jiwa ya ditemukan oleh relawan-relawan kesehatan jiwa atau YouTuber yang mereka membantu untuk membuat ODGJ ini terawat atau kembali pulih. Tapi persoalannya adalah mereka kan hanya berbasis pengalaman ya, pengalaman bagaimana membantu ODGJ. Secara keilmuan mungkin saja mereka belum belajar bagaimana kesehatan mental itu. Jadi di sini Bang C akan memberitahu bahwa masalah kesehatan mental atau jiwa bisa saja dialami setiap orang. Mau dokter, mau pejabat tinggi, polisi, tentara, petani, yang bekerja, yang tidak bekerja, laki, perempuan, mau anak-anak, mau usia lanjut, semuanya bisa berpotensi mengalami masalah kesehatan mental atau jiwa. Tapi seperti apa sih kondisi penyakit ini? Tentu penyakit ini tidak disebabkan karena guna-guna ya. Walaupun di masyarakat ada banyak yang mengatakan bahwa penyakit ini karena diguna-guna awalnya. Ya, itu mungkin hanya anggapan masyarakat saja. Padahal kalau kita telusur, memang orang yang bersangkutan yang mengalami ODGJ ini, orang dengan gangguan jiwa ini memang memiliki masalah dalam hidupnya. Ada pengalaman-pengalaman masa lalu yang buruk, yang tidak baik, yang membuat akhirnya mengganggu pikiran. Orang dengan gangguan jiwa itu apa sih ya? Orang yang mengalami masalah di dalam pikirannya. Nah, pikirannya itu terganggu sehingga mempengaruhi perasaannya. Sehingga perasaannya mudah sedih, marah ya, mudah minder, malu ya, tertekan, sehingga mempengaruhi perilakunya. Selain menjadi bicaranya mengaco, tidak mudah dimengerti, atau menjadi bicaranya itu tidak nyambung dengan orang lain yang dibicarakan atau topik yang sedang dibicarakan, juga seringkali terlihat bicara sendiri, tertawa sendiri, nyanyi-nyanyi sendiri ya. Nah, tentu juga seringkali ODGJ itu menunjukkan rasa marah. Tapi sebenarnya ada dampak lain dari gangguan jiwa ini, yaitu pelaksanaan fungsi hariannya menjadi sangat terganggu. Apa? Fungsi sosial dan fungsi aktivitas sehari-hari, termasuk perawatan diri. Jadi rata-rata orang dengan gangguan jiwa itu memiliki masalah dalam pola hubungan. Sehingga tidak mudah bergaul, tidak mau berbicara dengan orang lain, tidak bersosialisasi. Ya, karena memang dari gejala penyakitnya ada yang namanya autistic mutism. Orang tidak tertarik dengan percakapan, dengan pergaulan, dengan komunikasi orang lain, karena dia sudah menemukan zona nyamannya dia, dengan sendiri dia nyaman, nggak ada yang ganggu. Nah, apalagi ditambah lagi dengan pengalaman halusinasinya, pengalaman internalnya dia yang tidak sesuai realita, entah dia berpikir yang enggak tentang orang lain ataupun mengalami halusinasi, sehingga tentu akan mempengaruhi kemampuan untuk bersosialisasi. Sama halnya dengan merawat diri. Secara umum orang yang belum gangguan jiwa atau sehat jiwa pasti memiliki badan yang bersih, rapi ya, dia masih mau makan, mau mandi, mau potong kuku, mau keramas dan sebagainya. Tapi persoalannya kan kalau orang gangguan jiwa ini dia mengalami gejala ya, yang namanya gejala negatif, di mana banyak sekali mengalami penurunan minat, tidak ada ide, inisiatif atau hasrat untuk melakukan perawatan diri. Ditambah lagi dengan gejala positif atau halusinasinya, sehingga mungkin dia nggak fokus, nggak konsentrasi, sehingga mudah lupa.
bagaimana cara mandi, cara gosok gigi, cara motong kuku dan sebagainya, kapan harus potong kuku, itu dia sulit. Nah, itulah kenapa ODGJ atau orang dengan gangguan jiwa ini mengalami masalah dalam merawat diri. Nah, sekarang bagaimana cara mengatasinya? Tentu kita harus cari tahu dulu bahwa kenapa dia menjadi begitu. Ada nggak kaitannya dengan gejala-gejala yang Bang Jay sebutkan tadi? Kalau misalnya dia bicara sendiri, tertawa sendiri, dia menyendiri di kamar, kemudian bicaranya juga kacau, fix bahwa bisa jadi karena faktor halusinasinya. Atau tanyakan saja mungkin karena faktor lain. Misalnya dia mempunyai pikiran-pikiran yang salah tentang orang lain, ngerasa curiga atau ngerasa mau diejek dan sebagainya. Nah, kemudian ketika misalnya ternyata tidak dominan karena itu, ya bisa jadi dia tidak mampu untuk bersosialisasi atau ngerasa minder, tidak percaya diri, takut salah. Nah, itu yang seringkali dikatakan sebagai harga diri rendah yang bisa berdampak pada kehidupan sosial. Tentu ini pendekatannya sudah berbeda. Kalau misalnya karena dia tidak mau bergaul karena rendah diri atau harga diri rendah, merasa malu minder, ya kita mulai bertahap melatih perkenalan, ya kan, bicara satu topik yang ringan-ringan aja diajak bicara, kemudian berikutnya mulai digabungkan dengan orang lain yang lebih banyak supaya dia nyaman dengan kelompok itu dan diajarkan menjawab pertanyaan dan minta tolong ketika ada kesulitan. Itu kalau memang dia karena minder, malu, tidak mau bergaulnya. Tapi kalau memang karena halusinasi, karena wahamnya, ya, karena gejala-gejala penyakitnya yang asli, ya mau tidak mau harus obatnya itu dirutinkan. Kalau sudah tidak mau minum obat lagi harus dibawa ke rumah sakit supaya mendapatkan pengobatan, entah rawat inap ataupun rawat jalan. Nah, kemudian bagaimana dengan ODGJ yang tidak mau merawat diri? Sama, tentu kita harus cari tahu dulu apa yang membuat dia menjadi tidak mau merawat diri. Pertama, kalau memang terganggu konsentrasi fokusnya karena halusinasi atau karena wahamnya, ya tentu fokus ke pengobatan itu jauh lebih penting. Bagaimana dia dipastikan tetap minum obat. Kalau dia sudah tidak minum obat lagi, ya segera bawa ke rumah sakit atau ke puskesmas untuk mendapatkan obat. Nanti cepat atau lambat ketika gejalanya menurun, halusinasi dan wahamnya menurun, maka ya dia akan bisa melakukan lagi aktivitas merawat diri yang lalu. Tetapi kalau misalnya penyebabnya karena memang dia gejala negatifnya, ya tentu dengan obat itu bisa. Tapi harus diketahui juga bahwa ada beberapa orang dengan gangguan jiwa mengalami kurangnya fungsi kognitif. Apa? Tidak mampu fokus, tidak mampu konsentrasi, sulit memahami informasi, mudah lupa, dan sulit mengambil keputusan. Sehingga kita harus mengajarkan ulang cara potong kuku, cara keramas, cara makan, cara toileting, cara berdandan, ya. Nah, dengan seperti itu maka akan kembali ingatannya dan dia akan belajar fokus, memahami informasi, serta mengambil keputusan. Nah, itu kira-kira yang bisa dilakukan untuk merawat ODGJ atau orang dengan gangguan jiwa yang cenderung tidak mau bergaul dan tidak mau merawat diri. Itu saja, silahkan share jika ini ada manfaatnya. Jangan lupa berikan subscribe yang belum subscribe. Dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.